13 tahun di Mekah, Kanjeng Nabi niku derek dipanggil ya Nabi. Setelah ke Madinah baru dipanggil ya. Yang saya tanyakan, Quran itu diturunkan di Mekah dan Madinah. Nah, Kanjeng Nabi belum menjadi nabi kok. Apa sudah turun Al-Quran padahal belum disebut nabi. Ini saya sepengetahuan dalam itu ada ayat namanya ayat Makkiyah, ayat Madaniyah, atau surat Makkiyah, surat Madaniyah. Jadi ada surat-surat yang diturunkan di kota Makkah, ada surat-surat yang diturunkan di kota Madinah. Kalau surat sebelum Nabi hijrah, surat sebelum Nabi hijrah ke kota Makkah, namanya pun surat Makkiyah, walaupun Nabi sedang bepergian. Surat yang datang setelah Nabi hijrah, namanya pun surat Madinah, walaupun Nabi saat itu tidak ada di kota Madinah. Itu definisinya. Pertama niku. Kemudian terkait tentang firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabi ya ayyuhar rasul, sepengetahuan dalam niku tidak ada kaitannya di kota Mekah, di kota Madinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memanggil Nabi kita Muhammad dengan panggilan pakai titel, ya ayyuhan nabi ya ayyuhar rasul. Kemuliaan Rasul dibanding daripada para nabi terlebih dahulu. Kalau nabi terlebih dahulu itu kalau manggil Allah langsung, ya Ibrahimu, ya Musa, ya Nuh, tanpa ada titel an-nabi napa ar-rasul. Seingat pulang matan. Kemudian kalau itu surat Makkiyah atau surat Madaniyah, oleh ulama ahli tafsir diterangkan beberapa alamatnya. Di antaranya, kalau di dalam surat itu ada istilah ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, itu biasanya surat Makkiyah. Kalau ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, itu biasanya turunnya di dalam kota Madinah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Jadi dengan tinggali mawon surat-surat nopo, Al-Baqarah nopo, pokoknya kalau di dalamnya itu ada ya ayyuhan nas, wahai manusia, itu berarti surat ini dengan cek mungkin lah Makkiyah, Mekah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu niku kalau dengan tingali namanya pun surat Madaniyah menurut kaidah kebanyakan. Adapun ya ayyuhan nabi ya ayyuhar rasul, sepengetahuan al-fakir itu terkait tentang kemuliaan Allah ketika memanggil Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Ada satu ayat disebutkan namanya Muhammad, tapi setelah itu dikasih embel-embel Rasul, wa ma Muhammadun illa Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Ustadz, kalau ada orang yang setiap disapa melengos, nyambung terus boy, dan muka tanda marah, apa yang harus dilakukan? Apakah harus sabar terus sabar mawon? Oh baik, nggih. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di antara pahala yang tidak terbatas itu pahala sabar. Yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, tanpa ada hitungan. Hanya orang mengatakan sabar ada batasnya, saya mengatakan sabar gak ada batasnya. Tapi ingat, Islam membolehkan orang marah, tapi marah yang sesuai dengan syariat agama. Oh, kalau nggak marah, kenapa ada perang?
Enggak, tapi marah yang berkaitan tentang urusan agama. Masjid ditutup, nggak boleh sholat. Kenapa kita diem, sabar? Lo buatan tempati. Majelis taklim nggak boleh, seandainya. Lo buatan tempati, kita diem, harus marah. Jadi marah yang dituntut untuk marah ketika berkait tentang urusan agama Allah, dilecehkan, dihina, nah, itu kita wajib marah. Imam Syafi'i pernah dawuh, manistudib falam yaghdab fahuwa himar. Ada orang dituntut agama, marah nggak marah, namanya keledai. Ngertos keledai, lah niku tiangi. Urusan agama diinjak-injak, diem saja, menang aja, niku keledai. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku keledai. Oke. Tapi kalau urusan pribadi, jenengan dihina, dicaci maki, diem, sabar. Rasul alaihi salatu wassalam dulu dikatakan majnun, orang gila. Nabi, diem, Nabi nggak marah. Okay. Tapi ketika agama Allah Ta'ala diinjak-injak, syariat Allah Ta'ala dipermainkan oleh orang, muslim wajib bangkit. Allahumma sholli ala Muhammad. Tunjukkan keberanian orang muslim, syaja'ah. Loh niku Pak. Jadi marah itu ada dua. Ada marah kembali kepada nafsu, ini yang tidak boleh. Tapi kalau marah kembali kepada agama Allah, itu sangat dianjurkan. Nah ini kembali kepada pribadinya masing-masing. Nah gimana? Nggak usah dibalas, didoakan, tetap disabari. Berat Ustaz, nggih berat. Wong swarga niku nggih berat kok. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat pinjaman uang dari seseorang teman yang harus saya bayar tiap bulannya dengan mencicil. Apakah pada saat saya terima uang pinjaman tersebut saya harus mengeluarkan zakatnya? Harta yang dikeluarkan zakatnya itu jenisnya satu, hayawan ternak yang sesuai dengan syaratnya, cocok tanam pertanian sesuai dengan syaratnya, harta dagangan sesuai dengan syaratnya, zakat emas, perak, zakat rikas, barang temuan, terus kemudian apa? Zakat niku, zakat thimar, zakat buah-buahan yang dimaksud kurma dan anggur. Niku tok. Selain itu mboten disebutkan di bawah zakat profesi menurut sebagian ulama nggih wajib zakat profesi. Tapi kalau niki mboten. Iki wis utang kemudian dikeluarkan, waduh 2 kali lipat, Pak. Maksudnya rekosone mboten. Kalau uang utang piutang nggih. Ngertos piutang? Jenengan bisnis, banyak orang yang hutang, kalian jenengan banyak hutang, MM-an. Ini ketika zakat dihitung danten. Kalau sudah datang uangnya baru dizakatkan. Nek mboten datang uangnya mboten. Jadi piutang niku dizakati, ikut dikalkulasi, dihitung secara totalitas saat napa? Saat zakat tiba. Tapi ketika datang baru dikeluarkan. Nek mboten datang nggih mboten, wong uangnya mboten wonten. Paham nggih? Nah, terus niki mboten. Uang pinjaman niku mboten. Karena statusnya keluar dari satu di antara 6. Nggih, mboten termasuk akad tijarah. Zakat profesi itu sebagian ulama mengatakan nggih, zakat profesi dikiaskan dengan orang memiliki emas dan perak. Sekarang kalau dikatakan pedagang-pedagang yang pedagang kaki 5 itu kalau sudah 1 tahun sampai nisabnya, sampai zakatnya wajib zakat. Masa orang-orang yang di kantor dengan AC-nya, dengan mobilnya, dengan enaknya melebihi gaji daripada penjual kok tidak ada zakatnya? Nah itu pengkiasannya ulama yang mengatakan adanya zakat nopo profesi. Allahumma sholli ala Muhammad.
Wonten mungkin dari jamaah yang mau monggo. Oh, niki apa nih? Niki dia. Ustaz, yang akan saya tanyakan mengenai surat Lahab, Tabat ada Surat Tabat. Iya. Apakah ada hadis yang menyatakan bahwa tidak dibolehkan membaca surat itu atau makruh pada saat sholat wajib, tapi untuk sholat sunnah seperti tarawih itu dibolehkan? Apakah benar itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun sholat yang lainnya. Selama ini yang saya dengar nggak ada satupun surat yang dilarang oleh agama untuk dibaca di dalam sholat. Faqra'u ma tayassar minal Qur'an, bebas. Setelah Fatihah, faqra'u ma tayassar, bebas. Mau membaca ayat apa, surat apa saja diperbolehkan, bebas. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Nggih, bebas. Akan tetapi oleh ulama disarankan kalau orang itu membaca surat berurutan. Usahakan yang dari rakaat pertama dengan rakaat kedua niku berurutan letaknya. Letaknya apa? Berurutan. Kalau mau dicontohkan, rakaat pertama qul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Itu sunnahnya. Walaupun diloncati nggak apa-apa. Kedua. Yang kedua, kalau sudah itu ayatnya nyambung, nggak perlu pakai ta'awudz, a'udzubillah lagi. Kecuali kalau beda surat. Paham nggih? Mungkin ada orang baca satu halaman. Kemudian rakaat pertama separuh. Rakaat kedua setelah Fatihah nggak usah baca a'udzu, langsung nyambung. Beda. Nggih, paham nggih? Beda kalau seandainya dipetik ayat ini, ayat A-nya loncat, sini loncat sana, maka dianjurkan membaca ta'awudz, a'udzu. Yang terakhir, ulama-ulama kita yang saya ambil khususnya di kota Hadramaut jarang membaca tabat dan jarang membaca sabbihisma rabbikal a'la. Jarang, kecuali kalau memang ada kesunahan untuk dibaca seperti sholat Jumat sabbihisma dengan hal ataka hadithul wasyah. Dan kecuali lagi kalau memang dia bacanya menghatamkan Quran dari awal sampai akhir atau mungkin tadarusan. Alasannya ya karena di situ ada Abi Lahab. Abi Lahab itu paman saele-ele wong tetap namanya paman. Jadi beliau menghindar ono surat liyo kenapa pakai ini. Terus sabbihisma bukan sabbihisma, surat Abasa wa Tawalla. Maaf. Surat Abasa wa Tawalla. Bukan sabbihisma, ulangi malih. Nggih, ulangi malih. Abasa wa Tawalla. Niku jarang banget kami mendengarkan dari habaib yang di Hadramaut dan ulama membaca Abasa, kecuali kalau memang itu hataman Quran. Kenapa? Karena Abasa di situ nyinggung perasaan Rasul. Di antara kandungan maknanya nyinggung perasaan Rasul. Ketika datang Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Nabi, saat itu Nabi sedang sibuk ngurusin para tokoh-tokoh Quraisy. Akhirnya saat itu Rasul mengabaikan Abdullah bin Ummi Maktum, diabaikan karena lebih memperdulikan tokoh-tokoh masyarakat. Ini kalau Islam ini wah, kenapa? Keuntungannya gede daripada satu orang ini. Nah itu akhirnya Allah Ta'ala ngasih nasihat. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Abasa, besengut Nabi kan bermuka musam. Nah, ya nggih. Ada sebagian ulama niku tiap salat tabuat yada Abi Lahab. Tiap salat tabuat. Malamnya mimpi ketemu dengan Nabi. Hei fulan, apa kau salat selain tabat yo min tobat tabat. Apa enggak ada sholat selain masa apalagi orang yang jengkel mantap buat
Walaupun seperti itu, sudahlah, yang sudah meninggal sudah. Nggih, yang sudah meninggal gila. Terima kasih. Pak Ustadz, mohon diulang sholat sunnah ridho dan sholat sunnah untuk orang tua yang sudah meninggal. Masya Allah. Sholat ridho tadi 2 rakaat. 2 rakaat. Niatnya dalam hati, kalau diniatkan digabungkan usolli qabliyatal isya'i sunnatan wa sunnatar ridho raka'atain lillahi ta'ala. Kalau mau dilafalkan, kalau cukup dikerentek-kerentek niat dua-duanya, langsung takbir Allahu Akbar. Setelah Fatihah ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas 3 kali setiap Fatihah. Adapun sholat sunnah, pahalanya diberikan kepada kedua orang tua atau guru kita atau kerabat kita, maka setelah Fatihah ayat kursi sekali, Alhaakumut Takatsur sekali, Al-Ikhlas 11 kali. Menurut keterangan hadisnya itu khusus pada malam pertama. Jadi ketika ada orang meninggal dunia, malam dari sekian malam yang dirasakan penduduk pada saat yang paling berat itu malam pertama. Itu malam yang paling berat. Makanya pantas diadakan bacaan Yasin, tahlil, kirim tun, itu pantas. Napa tujuannya? Dihadiahkan supaya bisa meringankan dan menenangkan. Nah, khususnya dalam hadis dalam kitab Matalul Anwar itu malam pertama khususnya. Oleh ulama dianjurkan kalau bisa setiap malam, kalau bisa lagi jangan khusus keluarga kita, bahkan seluruh umat muslim. Niki lho Pak Islam Pak. Bahkan yang sudah hidup, bahkan yang sudah meninggal dunia, Masya Allah, bisa mendapatkan hadiah dan kemanfaat dari yang apa? Yang masih hidup, ya pun nah, itu caranya. Jadi setiap malam dianjurkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan apakah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa hukumnya suami yang mencium? Waduh, masalah mencium langsung isyraq. Apa hukumnya suami yang mencium istri sampai syahwat memuncak sampai keluar? Nah, ini pertanyaan gitu, bukan apa-apa. Innallaha la yastahi. Allah Ta'ala nggak punya malu urusan agama. Ya, cuma yang masih muda-muda saya harapkan tidur saja. Ngantuk sangat. Nih ketika istri lagi merah, aduh, dilarang bagi suami ketika istri dalam kondisi lampu merah, dilarang untuk bersetubuh. Selain bersetubuh boleh, paham? Pun ngertos mana boleh, pun jangan tahu sendiri bagaimana mana boleh. Ini tak terus sampai subuh mana ini boleh. Yang penting pokoknya hindari hal-hal yang dilarang dengan istilah bersetubuh. Sisanya niku boten napa-napa. Artinya boleh-boleh saja, dengan artikan piyambak makna boleh. Yang penting hindari yang namanya jima. Kalau jima boten angsal haram, hukumnya dosa, boten angsal, nggak boleh kalau dalam kondisi merah. Ya, tapi ada istilah di situ, ini namanya kembali ke istilah di situ darah, ada haid, ada darah nifas, ada darah istihadah. Kalau istihadah, yo nek mentolo, nggak apa-apa karena tidak dilarang. Kalau istihadah keluar dari 15 hari, 16 hari masih keluar, 17 hari masih sudah, itu namanya darah istihadah. Nek mentolo tuh. Terima kasih. Muhammad.
istri secara otomatis mendapat transfer pahala jika mempunyai suami yang soleh? Istilah suami yang soleh ini agak sedikit berat ya, karena definisi soleh sendiri itu orang yang soleh, orang yang memiliki dua sifat, jadi mencukupi semua haknya Allah, berat, dan mencukupi semuanya hak masyarakat, wah berat ya, mungkin sekedar bahasa saja lah, ngaji sregep itu sudah bahasa soleh, jamaah sregep, terus apa, Qur'ane sregep, tahajudnya sregep, akhlaknya bagus ya, secara istilah bisa kita katakan namanya soleh. Insya Allah mereka sudah masuk soleh, biar kita masuk semua itu. Kalau definisinya, siapa rajul soleh? Man qama bihuquqillah wa bihuquqi ibadillah, orang yang mencukupi semua hak Allah secara totalitas dan haknya masyarakat secara keseluruhan. Ini agak berat definisi orang soleh. Di sini apakah istri? Naam, memang ada keterangan ya, istri walaupun duduk manis di rumah, tidak melakukan aktivitas yang yang berupa amaliyah sunnah, ketika punya suami yang taat kepada Allah, suami yang baik, maka secara otomatis istri yang di rumah walaupun saat itu enggak jamaah, enggak hadir majelis taklim, akan mendapatkan semua transfer pahala jika istri tersebut mendapatkan ridhonya sang suami, jika mendapatkan ridhonya sang suami. Jadi kunci keberhasilan dari sang suami dan sang istri itu letaknya ada pada kita sang suami. Kuncinya, kalau jenengan tiap hari ngeridhoni sang bojo, swarga bojo jenengan Pak. Amin Allahumma. Kok kita betul setuju jenengan? Swarga. Setuju. Pokoknya niku hari tolong mulai muncul fajar sampai fajar yang akan datang, jenengan suami jadilah manusia yang hatinya legowo, pertas legowo. Digaweana kopi, gak digaweana yo gak apa-apa. Dimasakno gak dimasakno yo golek warung. Legowo. Iya. Kalau legowonya seorang suami, swarga istri panjenengan. Walaupun saat itu aktivitas sunnahnya terbatas. Karena kerepotan seorang istri, nggih nyapu, nggih ngomong anak, nggih sedanten, boten saged full seperti seorang laki-laki. Tapi barokah jenengan ngaji, belajar ilmu agama, pentingnya meridhoi seorang istri, masya Allah, istri panjenengan didoakan oleh para malaikat Allah. Makanya ada keterangan 3 manusia yang sholatnya tidak diterima oleh Allah, di antara imro'atun batat wa zawjuha 'alayya sa'id, seorang istri yang malamnya khusus saat itu dibenci oleh sang suami. Kalau ada perempuan di harinya ataupun di malamnya suami nggak ridho, semua amalan ditolak sama Allah. Cuma jenengan kalian kalau belajar ngerti apa sih fadilahnya gedhe ngambil bojo, napa fadilahnya? Satu saja sebutkan. Apa fadilahnya? Gedhe ngambil bojo, apa fadilahnya? Enggak ada. Ya sudah, kenapa kita pilih yang apa? Gedhe selama kita bisa meridhoi. Dan ibu yang dirahmati oleh Allah, belajarlah membahagiakan seorang suami. Mungkin suami niku senengane mangan enak gitu Pak. Lho nggih niku tengene ngomong kali nyonya kula, belajar menu-menu makanan. Ben bojone angkler ning omah ngoten Pak. Lho nggih. Piye carane bojone kok angkler ning omah, kopine nggih enak, makanane nggih enak, tenang, tumaknina, istiqomah. Niku penting dari seorang
istri, belajar kan banyak nih menu ini, ono menu Amerika, ono menu Korea. Gitu, penting. Makanya M3 kata dai-dai, masak, maca dan wes niku 3 perempuan niku tok mawon mboten sampean. Masake sing enak, macake ning jero omah tok. Sing ayu terus manaan. Pun niku mawon tiyang istri mboten usah neka-neka. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk diwa mari. Ada. Nah, nggih, monggo niki Ami Abdullah. Itu saya keluar, saya tanya ke Pak Ustadz itu kan sampai saya, Pak Ustadz gimana tadi? Dia bilang, Pak, saya sudah sholat zuhur ya. Itu gimana Pak? Karena selama ini belum ada orang sholat khotib di interupsi itu belum ada. Untuk menyikapinya gimana secara Sehingga perbedaannya kalau khutbah Jum'ah di depan sholat, sebelum sholat. Kalau khutbah selain Jumat di belakang. Karena ditaruh di depan, karena menempati tempatnya 2 rakaat. Makanya syaratnya harus komplit, rukunnya juga harus komplit. Kalau khutbah selain Jumat, maaf, orang setelah sholat id langsung poleh, tidak apa-apa. Boleh-boleh saja, karena hanya kesempurnaan saja. Tapi kalau khutbah Jumat ini bukan sekedar kesempurnaan, tapi terkait tentang sahnya sholat Jumat. Jenengan sampai akhir rukun khutbah itu ada 5. Kalau berbicara mengenai mazhab Syafi'i, harus 5-5-nya itu harus ada. Nah, kalau seandainya di situ ada kekeliruan, kekurangan, mungkin lupa atau mungkin sengaja memang tidak, setelah selesai Jumat baru diingatkan, loh iya, atau memang sengaja. Kalau mazhab Syafi'i seperti itu hukumnya. Tapi wallahu a'lam, biasanya ada selain mazhab selain Syafi'i yang rukunnya beda dengan rukun menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau memang ada selain mazhab Imam Syafi'i memang rukunnya berbeda, sudah sah sholat Jumat menurut mazhab selain Imam Syafi'i. Jadi nggak perlu mengulangi lagi, nggak perlu. Nah, ini PR bagi Al-Fakir khususnya, apakah khutbah Jumat itu rukunnya sesuai, apakah ada khutbah Jumat selain mazhab Syafi'i yang mana keluar atau mungkin yang tidak harus menggunakan 5 rukun. Kadang-kadang namanya, makanya kalau sudah orang jadi khotib itu kadang-kadang namanya bagaimana sebelum khutbah itu kadang-kadang tahu semuanya. Ketika pas assalamualaikum merotoli nang siji nang loro nang kadang-kadang gimana betul? Kadang-kadang tausiah pun juga seperti itu. Dalam yang ada ngaji itu gimana tuh? Yang direncanakan gak metu, sing gak direncanakan metu Pak. Kadang-kadang. Kadang-kadang mungkin kita menyadari, kadang-kadang khotib mungkin kelupaan atau mungkin lupalah seperti itu, kita sadari. Nah, itu hukumnya seperti itu. Insya Allah minggu depan akan saya kupas lagi apakah ada selain mazhab Syafi'i yang tidak mengharuskan yang namanya 5 rukun. Ya. Oh, masuk dereng sampai dulu ya. Pak Ustadz, apakah keluar WhatsApp WA grup itu kategori memutus silaturahmi? Wonge ana. Padahal WhatsApp grup itu sangat bermanfaat. Semuanya kembali kepada niat-niat tertentu. Ada kalanya keluar dengan sendirinya karena memang full metu dewi. Ada memang karena dia keluar dengan alasan-alasan tertentu, mungkin memperhambat HP-nya, atau mungkin ya pengen lebih fokus dengan sendiriannya. Makanya bagi orang yang ingin keluar dari grup, ya mungkin
dengan bahasa indahnya minta permohonan maaf. Maaf saya tidak bisa gabung sementara, saya mau ganti HP yang lebih bagus. Kalau seandainya keluar, kita yang ada di dalam grup harus siatul sadar, legowo. Jadi punya perasaan-perasaan, oh mungkin HP-nya lagi ngedrop lagi, itu Pak. Nah, sehingga kalau kita niku kembali kepada suudzon, nah itu yang enggak bagus. Kita harus kembali kepada husnudzon, dan semuanya kembali kepada niatnya tadi, innamal a'malu binniyat. Kembali kepada pribadinya masing-masing. Mohon dijelaskan, assalamualaikum, waalaikumsalam, bahwa sholat Jumat wajib bagi laki-laki. Bagaimana kalau perempuan ikut sholat Jumat, apakah harus sholat duhur? Matur suwun, wassalamualaikum. Seperti di Mekah, sholat Jumat wajib fardu ain bagi laki-laki, bukan fardu kifayah, fardu ain. Makanya sholat Jumat niku kudu jamaah. Khusus satu-satunya sholat ini yang harus dikerjakan jamaah, yang lain enggak. Kalau ini wajib jamaah. Artinya kalau ada orang sholat sendirian, Jumatan di rumah gak sah. Kenapa? Selain nggak ada khutbahnya, kemudian sendirian. Nah, ini bagi laki-laki. Tapi bagi perempuan yang tidak terkena hukum wajib fardu ain, bahkan fardu kifayah pun juga tidak, ya. Kalau mengerjakan Jumatan sah-sah saja dan sudah bisa mengganti pengganti duhur. Oke, sah-sah saja. Cuma tidak masuk hitungan 40 orang. Paham? Kan harus 40 orang. Kalau mazhab Syafi'i yang muktamad, yang kuat itu harus 40 orang. Kalau seandainya 39, yang ke-40 perempuan satu, bukan sah Jumatan ini. Karena tidak dianggap. Ya, paham? Kalau 41-nya perempuan, sah perempuannya. Dan sah juga Jumatannya. Ini kalau pakai pendapat yang kuat. Jadi perempuan kalau mau Jumatan seandainya di jalan atau di mana-mana atau mungkin di sebagian masjid memfasilitasi untuk jamaah perempuan, sah-sah saja dan tidak usah diganti dan tidak usah mensolati zuhur, sudah gugur. Dengan sholat Jumatan beliau para perempuan sudah gugur, nggak perlu sholat zuhur. Bagi yang tidak Jumatan, segera mengerjakan zuhur ketika azan yang pertama. Mboten usah nunggu, saya nunggu bapake orang toko Jumatan. Dan bapake mampir ke warung kopi. Sampai tuh masar lah hilang zuhure. Bagi perempuan ya sangat afdol sholat di awal waktu zuhurnya, ketika azan pertama langsung sholat zuhur, itu afdolnya karena tidak dituntut untuk Jumatan. Insyaallah paham nggih? Kaum berarti mawon. Apa boleh orang yang sudah meninggal diakikahi oleh istrinya? Solehah banget istrinya. Ya. Tentang akikah ini perlu kita terangkan sejenak, nggih. Jabang bayi itu kan ibarat seperti barang gadean. Jadi dengan HP digadeke. Ini HP saya gadekan. Milik jenengan, tapi jenengan nggak bisa mengambil manfaat karena belum ditebus. Lah, jabang bayi niku nggih ngoten. Nek belum diakikoi ibarat seperti HP yang digadekan, milik jenengan tapi nggak bisa secara keseluruhan untuk mengambil kemanfaatan HP. Artinya apa? Ada dua pendapat. Imam Ahmad beliau mensyarahi hadis al-ghulamu murtahanun biaqiqatihi, bahwa si jabang bayi niku tergantung dengan akikahnya. Beliau tafsiri syarahi, orang tuanya nggak dapat syafaat anaknya di hari kiamat.
kalau anaknya belum diakikoi. Tuh, makanya akikah itu penting. Okay. Menurut mazhab Imam Syafi'i, maknanya itu si jabang bayi yang belum diakikoi tidak akan mendapatkan pertumbuhan sebagaimana pertumbuhan yang dirasakan oleh anak yang diakikoi. Akikah ini sampai balik. Kalau sudah balik, sudah. Artinya apa? Hukum kesunahan bagi ayah sudah ndak. Maksudnya sudah gugur. Sudah, jatahnya sudah ndak ada, waktunya sudah habis bagi si anak. Anak tersebut dianjurkan untuk mengakikoi dari uangnya. Nah, ini pertanyaan, kalau seandainya suami meninggal dunia belum diakikoi, maka boleh-boleh saja istri yang salehah uangnya menyembelih korban diakikoi bagi yang sudah meninggal dunia, dibikin acara majelis taklim Sunan Giri Sabtu pagi. Nggih, monggo. Nggih, masya Allah, barokah dimakan kali tiang-tiang soleh nih. Tiang-tiang soleh. Amin Allahumma. Mohon pencerahan tentang menepuk pundak, ini terakhir. Mohon pencerahannya tentang menepuk pundak ketika sholat untuk menjadi makmum, dan untuk imam apa harus diniatkan ulang? Pertanyaan saya. Menepuk pundak itu sebenarnya nggak ada. Menepuk pundak itu karena makmum kurang tahu bagaimana cara menjadi makmum. Ketika sholat jamaah, apa dengan menepuk pundaknya apa Fauzi? Kan enggak. Lah menepuk pundak itu nggak ada. Kalau makmum tahu posisi jadi makmum. Ini posisi makmum kalau tidak pakai adzan, tidak pakai qomat, okay? Nah, ketika ada orang sholat sendirian, ya makmumnya jangan jauh. Lah jauh ini yang membuat ini nggak tahu. Nah, jenengan oke-oke saja, tetap sah. Walaupun imamnya nggak tahu, tetap sah saja. Mau jenengan untuk 27, imamnya untuk sitok. Bagaimana posisinya? Maju ke depan, ke arah. Ini betul usah ditepuk. Imamnya lu ono jamaah langsung tek kontak merubah niatnya, betul niatnya langsung niat dados imam di dalam sholat itu sudah dapat. Jenengan nggih dapat 27, imamnya nggih dapat 2. Jangan dikali ben aku tok sing untuk 27, imamnya ben tok sitok, jangan gitu. Dan nggih. Jadi niat jamaah itu bisa di dalam sholat walaupun imamnya nggak harus tahu. Dan ini kalau bahasa pondokan, pentingnya hubungan seorang santri dengan seorang guru. Guru dengan bilangan santri 100.000, nopo guru ngertos ganten toh namine. Yang penting hubungan. Selama mentaati perintah guru, mentaati perintah pondok, sudah santri dunia akhir. Walaupun guru nggak tahu namanya, kan ada sebagian pondok 10.000, 20.000. Loh, nopo kiai ini kenalan satu-satu? Boten, cukup pondok punya program, pondok punya aturan, dijalankan secara tertib, sudah diakui sebagai santri dunia sampai makmum nggih ngoten imam, makmumnya 1000 shaf. Apakah imam harus tahu per individu? Boten. Selama dia ikut niatnya, sudah dapat fadilah jamaah. Jadi menepuk niki mboten wonten arahan. Nggih, menepuk mboten wonten arahan. Jadi posisinya makmum tadi di arah samping kanan. Kemudian makmum datang lagi yang kedua di arah kiri. Kalau sudah seperti ini, triknya satu di antara dua, imam yang maju ke depan, makmumnya ngerapetake shaf, atau kalau enggak makmumnya dua-duanya ke belakang ngerapetake shaf. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Terima kasih atas kehadiran panjenengan. Mudah-mudahan menjadikan tergurunya rahmat
dan pengampunan untuk kita semuanya, khususnya warga GKA. Mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat, tambah berkah dengan adanya majelis taklim, sholat berjamaah, insyaallah Masjid Sunan Giri tambah makmur insyaallah. Mudah-mudahan hajat panjenengan semuanya dikabulkan oleh Allah. Para donatur majelis taklim, para donatur Masjid Sunan Giri dan semua masjid musola, para donaturnya kita doakan mudah-mudahan lancar urusannya, berkah urusannya, dunianya berkah, barzahnya berkah, putra putrinya insyaallah saleh dan salihah, dan mudah-mudahan diberi kenikmatan sehat jasmani, sehat rohani, amin ya rabbal alamin. Lanjutnya doa Bapak.